Kita sekarang breakfast di warung hijau guys. Katanya sih ini enak. Ini jadwalnya nih. Itu dulunya dari Karanganyar. Ini warung hijau tahun 2008 guys, yang pertama kali di Karanganyar. Ini pemiliknya. Harus di warung hijau itu makanya prasmanan ya, bisa prasmanan, bisa pesan. Pesan punya krecek, tahu, terong sama Bandung presto. Enak guys, enak. Ya guys, gue lagi ada di Keraton Kasunanan, tutup karena memperingati 40 hari wafatnya Mendiang Raja. Jadi nggak bisa masuk deh. Museumnya juga tutup, cuma bisa foto-foto doang di depannya. Sayang. Tutup guys, keratonnya tutup karena waktu itu wafat harus 40 hari. Udah ganti petugas. Yang kanan ininya ya, apa? Keraton di Keratonnya desanya. kanannya. Jadi abdi dalam tuh rumahnya di sini semua. Ini kebo bule. Oh ada. Oh ini warna putih nih guys. Lagi mandi kebonya. Solo kota sehat, aman dan nyaman. Selamat datang di Museum Keris Surakarta. Museum Keris Solo merupakan lembaga budaya yang didirikan dengan tujuan utama melestarikan sekaligus memperkenalkan warisan pusaka bangsa Indonesia, khususnya keris. Sebagai simbol identitas dan filosofi kehidupan Nusantara, keris tidak hanya dipandang sebagai senjata tradisional, melainkan juga karya seni yang syarat nilai historis, spiritual, dan estetis. Keberadaan museum ini menjadi sarana edukasi sekaligus destinasi wisata budaya yang penting, terutama bagi generasi muda agar lebih memahami makna dan kekayaan tradisi leluhur. Penitipan barang guys. Nah ini locker roomnya guys. Ini keris Brojo, keris singa Sineba. Oh berarti berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah merchandise-nya guys. Nah ini souvenirnya guys dalamnya. Teman-teman mau beli souvenir nih.
Pembangunan Museum Keris Solo dimulai pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2017. Museum ini kemudian diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia terdahulu, Insinyur Joko Widodo pada tanggal 9 Agustus 2017. Kehadiran museum ini dilatar belakangi oleh tekad pemerintah daerah serta masyarakat Surakarta untuk menjaga eksistensi keris sebagai salah satu warisan budaya tak benda dunia yang telah diakui oleh UNESCO. Dengan demikian, museum ini tidak hanya menjadi pusat pelestarian koleksi keris dari berbagai daerah di Nusantara, tetapi juga berfungsi sebagai media edukasi dan penelitian mengenai filosofi, sejarah, serta perkembangan keris di Ini Indonesia. lantai 3-nya ya guys. Tombak Kanjeng Kyai Jimat ini dipakai pangeran-pangeran. Perpustakaan kecil yang tersedia di museum menjadi ruang literasi, tempat pengunjung dapat mempelajari lebih lanjut tentang keris dan warisan budaya Nusantara melalui berbagai sumber tertulis. Oh, ini ruang bacanya guys. Sekarang gue lagi ada di lantai 4. Kuy, kita lihat lantai 4 ada toiletnya. Ini keris-keris Jawa guys. Nah, ini rangkaian sesaji pembuatan keris. Tuh ada makanan-makanan itunya. Selain itu, museum juga dilengkapi dengan fasilitas audiovisual yang menayangkan dokumentasi sejarah keris dan perkembangan tradisi perkerisan di Indonesia. Fasilitas ini membantu pengunjung memperoleh pemahaman yang lebih mendalam melalui media yang informatif dan mudah diakses. Nah, ini ada jalan ceritanya guys, pembuatan bilah keris. Halo guys, sekarang gue lagi ada di Museum Keris Solo. Di sini ternyata ada 5 lantai, untuk harga tiketnya itu 10.000, dan di sini juga staff-staffnya ramah dan juga bisa pakai pemandunya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mampir di Solo, datanglah ke Museum Keris. Ini bisa dibilang museum lumayan baru sih. Nah, ini ada diorama pembuatan keris tuh guys. Tampilan busana Solo guys, kayak begini tuh. Boleh juga sih ya, museum kerisnya 5 lantai. Gue sempet kaget sih, museum kerisnya 5 lantai. Nah, sekarang kita ke lantai ke-5. Koleksi keris yang dipamerkan berasal dari berbagai di Indonesia, mulai dari Jawa, Madura, dan Bali, hingga Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, serta Papua. Setiap keris memiliki ciri khas tersendiri yang dapat dilihat dari bentuk bilah, corak pamor, gaya warangka, hingga ukiran ganggangnya. Selain itu, museum juga menyajikan informasi mengenai bentuk bilah keris, motif pada bilah, perkiraan masa pembuatan dan gaya keris, serta berbagai elemen penunjang lain yang memperkaya nilai historis dan estetis dari pusaka tersebut. Nah, ini keris Kyai Tenggara, berasal dari kata tengger atau tetengger yang berarti penanda keris. Merupakan keris penanda berdirinya Museum Keris Nusantara, dihibahkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia oleh Bapak Jokowi 9 Agustus 2017. Beberapa koleksi memiliki nilai istimewa karena berkaitan dengan tokoh atau peristiwa sejarah tertentu. Tidak hanya dipandang sebagai senjata, keris juga diperlakukan sebagai simbol filosofi, spiritualitas, dan identitas budaya masyarakat Nusantara. Dengan demikian, keberadaan koleksi Museum Keris Solo bukan semata-mata menjadi objek pajangan, melainkan juga cermin dari perjalanan panjang peradaban bangsa Indonesia. Museum Keris Solo tidak hanya menyajikan koleksi pusaka semata,
tetapi juga menghadirkan berbagai daya tarik yang memperkaya pengalaman berkunjung. Salah satu daya tarik utamanya adalah diorama interaktif yang menggambarkan proses pembuatan keris, mulai dari tahap pemilihan bahan logam hingga upacara ritual yang menyertai pembuatannya. Melalui diorama ini, pengunjung dapat memahami bahwa keris bukan sekedar senjata, melainkan karya seni yang lahir dari perpaduan keterampilan teknis, nilai spiritual, dan filosofi kehidupan masyarakat Nusantara. Fasilitas lain yang menambah kenyamanan adalah ruang restorasi keris yang berfungsi untuk merawat dan menjaga kondisi koleksi, ruang bermain edukatif bagi anak-anak, serta area istirahat yang dapat digunakan oleh pengunjung. Penataan ruang yang modern dengan tata cahaya yang baik juga menambah nilai estetika museum, sekaligus menjadikannya destinasi wisata budaya yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Kalau museum kerisnya serta tombak, benang-benangnya bagus-bagus guys. Semua dirawat rapi, bersih, terutama lantai 5 itu bagus guys kerisnya. Jadi teman-teman kalau mampir ke Solo kesini nih guys. Thank you guys.